Kinan, ini beneran kamu? Kok bisa mobil ini penampilan kamu? Selamat pagi Mas Anang. Kenapa? Kaget lihat istri bau bawang. Kamu bisa berdiri tegak tanpa bantuan kamu sedikit pun. Kaget ya? Karena kamu udah beberapa hari ini nggak pulang dan lihat aku jadi berkelas begini. Mas, ini beneran istri kamu yang kamu ceritain itu? Kok beda banget? Mas gak bohong kan? Kalau dia cuma ibu rumah tangga biasa. Kamu Jule kan? Sekretaris kantor yang... Aduh, Kinan, bisa nggak sih kalau masak itu jendela dibuka lebar-lebar? Ini bau bumbunya nyengat banget sampai ke kamar, bikin pusing tahu nggak? Ini aku lagi masak rendang kesukaan kamu Mas. Aku bangun dari jam 5 pagi supaya bumbunya meresap pas kamu bawa buat bekal ke kantor. Sedikit lagi matang. Mas duduk dulu ya. Mas sarapan dulu. Nanti aku bekalin buat ke kantor. Masakan kamu itu emang enak, tapi lihat deh diri kamu sendiri. Rambutmu berantakan, daster banyak noda minyak, mana bau lagi. Ih, badan kamu bau bawang banget sih. Selera aku hilang seketika kalau lihat penampakan kayak begini tiap pagi, tahu nggak? Bikin mual. Gue. Tapi Mas, aku begini kan karena urus rumah. Demi kamu juga, aku nggak sempet dandan kalau harus ke dapur sepagi ini. Alasan terus, wanita lain di kantor itu wangi-wangi, rapi, enak dipandang. Kamu nggak ada bedanya sama bumbu dapur yang bau itu. Udahlah, nggak usah pakai bekal-bekalan sama sarapan. Aku makan di luar aja. Mual aku lama-lama di rumah ini. Sabar Kinan, mungkin Mas Anang cuma lagi capek sama kerjaannya. Kamu harus jadi istri yang berbakti ya Kinan. Selamat pagi Pak Anang. Kok wajahnya ditekuk terus sih? Padahal cuaca pagi ini lagi cerah banget loh. Jule, iya nih, tadi ada sedikit gangguan di rumah. Tapi lihat kamu pagi-pagi begini, kayaknya stres aku langsung hilang deh. Hehehe, kamu pakai parfum apa sih? Wanginya seger banget. Rahasia dong Pak. Tapi kalau Bapak suka, aku bisa kasih tahu mereknya sambil makan bareng pulang kerja. Ini ada berkas yang butuh tanda tangan Bapak sekarang. Bisa kan? Wangi banget. Beda jauh sama bau istriku di rumah. Tentu bisa Jule. Apa sih yang nggak bisa buat kamu? Nanti habis ini kita bahas lebih lanjut di ruangan aku ya, sambil ngopi dikit. Siap Pak Manajer. Aku tunggu di ruangan Bapak ya. Jangan lama-lama loh. Nah, ini baru namanya cewek, seger, wangi, dan gak bikin mual. Harusnya aku didampingi orang kayak gini tiap hari, bukan yang bau bawang di rumah. Duh, Kinan, habis bergulat di dapur ya? Kok baunya sampai ngalahin bau ikan di sini sih? Amis sama bau bawangnya nyampur jadi satu. Bu Tarmi, iya nih, tadi pagi masak agak banyak buat Mas Anang. Ini mau beli ikan kesukaan dia. Siapa tahu Mas Anang mau dimasakin yang lain nanti pas pulang kerja. Kinan, dengerin saya ya, sebagai sesama perempuan. Jangan cuma mikirin perut suami saja. Lihat tuh penampilan kamu, kucel banget. Suami Kinan itu punya jabatan loh di kantor. Banyak perempuan wangi di sana yang siap nerekam. Kalau istrinya cuma bau bumbu dapur begini ya hati-hati. Nanti kecolongan baru tahu rasa. Mas Anang gak mungkin begitu Bu. Dia tahu kok kalau aku begini juga demi urus dia dan rumah kita. Halah,
Laki-laki mana ada yang tahan sama bau bawang. Kalau ada yang bau parfum mahal di depan mata, ya pasti tergoda lah. Jangan terlalu percaya diri, Kinan. Mending beli parfum yang wangian dikit deh. Apa aku beneran seburuk itu di mata orang lain? Mas Anang, kamu gak bakal hianati aku kan? Makan malam di sini emang pilihan tepat, suasananya tenang, makanannya enak, dan yang paling penting temen makannya luar biasa cantik. Ah, Pak Anang bisa aja. Emangnya di rumah nggak ada yang lebih cantik dari aku? Istri Bapak pasti udah nungguin. Jangan bahas rumah deh Jule, bisa mual aku kalau inget bawa bawang di dapur tadi pagi. Kamu itu beda banget, kamu itu definisi wanita kelas atas. Wangi kamu itu bikin aku merasa jadi pria yang berharga lagi. Kasihan ya, pria sesukses Bapak harus pulang ke tempat yang baunya kayak pasar. Pria kayak Bapak itu pantasnya didampingi wanita yang selalu tampil cantik, harum, dan tahu cara memanjakan suaminya, bukan yang cuma tahu cara ngulek bawang. Kamu bener Jule, rasanya aku males buat pulang kalau inget istriku di rumah. Malam ini aku mau lupain semuanya, aku cuma mau menikmati waktu sama kamu di sini. Maaf Pak Anang, kelepasan. Mas, baru pulang jam segini. Aku telepon berkali-kali nggak diangkat. Aku khawatir banget, Mas. Duh, apaan sih? Gak usah pegang-pegang, tangan kamu tuh bau terasi. Bisa gak sih sehari aja gak bikin aku mual? Aku nungguin kamu makan malam, Mas. Aku udah masak ikan kesukaan kamu juga, sama rendang kesukaan kamu, Mas. Aku udah kenyang makan di luar sama klien. Masakan kamu itu cuma bikin baju aku bau dapur. Udah minggir, aku mau mandi. Bau apa ini? Ini bukan bau wangian kantor, wangi parfum bunga. Mas Anang, kamu sama siapa tadi? Dia bilang aku bau bawang, Sarah. Dia bilang aku nggak ada bedanya sama bumbu dapur yang menyengat. Terus semalam aku cium parfum perempuan lain di jaketnya. Kurang ajar si Anang. Dia lupa siapa yang nemenin dia dari nol sampai punya jabatan manajer sekarang. Kinan, dengerin aku. Kamu itu cantik, tapi kamu itu terlalu nenggelamin diri kamu di dapur sampai lupa kalau kamu itu manusia, bukan pelayan. Tapi aku kan istri, Sar. Tugasku urus rumah. Lihat wajah kamu di cermin ini. Lihat. Mana Kinan yang dulu yang jadi kembang kampus? Kamu pucat, rambut kamu kusam, mata kamu layu. Kalau kamu sendiri nggak ngehargai diri kamu, gimana si Anang itu mau ngehargai kamu? Aku emang udah nggak kayak dulu lagi ya, Sar. Pakai nanya. Kamu harus berubah, Nan. Bukan buat mohon-mohon biar si Anang balik cinta sama kamu, tapi buat kasih tahu dia kalau dia udah buang berlian. Aku punya referensi butik dan salon kecantikan. Biar aku yang urus semuanya nanti. Kamu tinggal datang aja ya. Kamu mau kan mulai hidup baru yang lebih baik? Iya, Sar. Aku mau. Aku capek dihina terus. Aku mau berubah. Aku nggak mau terus-terusan disebut wanita bau bawang.
Makasih ya mbak, saya baru sadar kalau kulit saya kusam banget karena asap dapur tiap hari. Sekarang rasanya kayak baru bangun dari tidur panjang. Rasanya senang bisa tampil cantik lagi kayak kuliah dulu. Kulit Mbak Kinan itu aslinya cerah loh, cuma butuh dirawat aja. Sekarang Mbak udah kelihatan kayak cewek-cewek sosialita, bukan kayak ibu-ibu rumahan biasa aja. Mbak, bisa tolong ambilin HP saya nggak? Kayaknya ada yang penting deh. Baik Mbak Kinan. Hah? Mbak, ini lihat deh, ada transferan masuk 5 miliar. Warisan kebun sawit almarhum Bapak akhirnya cair juga ya. Wah, rezeki si soleha itu mah mbak. Sekarang mbak bukan cuma cantik, tapi juga kaya raya ya. Mau sekalian paket perawatan yang lebih mahal gak mbak? Lakukan semuanya yang terbaik. Saya mau penampilan yang paling berkelas yang pernah Mbak buat. Sekarang aku nggak perlu lagi hemat-hemat buat diri sendiri. Kamu suka yang itu sayang? Sini aku beliin. Kamu pantas banget pakai kalung itu, biar makin wangi dan makin berkilau di samping aku. Ih, Mas Anang baik banget deh. Makasih ya Mas. Aku emang gak suka yang murah-murah, apalagi yang bau bawang kayak barang-barang di rumah Mas itu. Kamu udah nggak pulang berhari-hari Mas. Udah pasti kamu tinggal sama perempuan itu, si Jule. Wow, bau parfum apa ini? Kok baunya kemal banget ya? Jule, kamu cium nggak? Wanginya berkelas banget, beda sama parfum kamu. Mas, ih, kok malah merhatiin cewek lain sih? Paling cuma orang kaya lewat. Udah ah, ayo masuk ke tokonya. Tapi kok langkahnya mirip banget sama Kinan ya? Ah, nggak mungkin. Kinan kan lagi di dapur, paling lagi mandi bawang tuh orang. Mana mungkin dia bisa sekeren dan seelegan wanita tadi. Ayo Mas, ih, kita pulang aja ke apartemen. Bete aku ah. Kinan, ini beneran kamu? Kok bisa mobil ini penampilan kamu? Selamat pagi Mas Anang. Kenapa? Kaget lihat istri bau bawang. Kamu bisa berdiri tegak tanpa bantuan kamu sedikit pun. Kaget ya? Karena kamu udah beberapa hari ini nggak pulang dan lihat aku jadi berkelas begini. Mas, ini beneran istri kamu yang kamu ceritain itu. Kok beda banget? Mas gak bohong kan? Kalau dia cuma ibu rumah tangga biasa. Kamu Jule kan? Sekretaris kantor yang merasa lebih wangi dari istri sahnya. Silahkan nikmati sisa waktu kamu sama dia. Ini surat cerai kita, aku udah tanda tangan. Kamu bebas mau ngapain aja sekarang sama si Jule ini. Si Jule yang paling wangi pilihan kamu ini. Aku udah gak ada lagi di hidup kamu. Kinan, tunggu. Kita bisa bicarain ini baik-baik di rumah. Jangan di depan kantor begini. Cah, rumah? Rumah yang mana nih? Rumah kamu kan sama si Jule ini, si pelakor. Oh iya, selamat menikmati hidup barumu yang penuh kepalsuan ya, Jule.
berdasarkan bukti laporan keuangan yang kami terima, Anda terbukti menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kami tidak punya pilihan lain selain memecat Anda secara tidak hormat. Hari ini juga. Ini surat pemecatannya. Pak, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya khilaf, Pak. Saya akan kembalikan semuanya. Aduh mas, aku nggak nyangka ya kamu seceroboh ini ternyata pakai uang kantor buat beliin aku barang-barang mewah. Sekarang kalau kamu dipecat, aku mau makan apa? Aku pamit deh, bye. Jule, tunggu. Kamu bilang kamu cinta sama aku kan? Kamu bilang aku pria hebat. Tolong temenin aku di masa sulit ini, sayang. Pria hebat itu yang punya masa depan, bukan pengangguran yang gak punya duit. Aku cuma tertarik sama posisi kamu dan harta kamu yang menjamin masa depan, bukan sama laki-laki yang bawa masalah kayak kamu sekarang. Bye Mas Anang. Apa yang udah aku lakukan? Aku bang berlian demi batu kali yang cuma numpang lewat. Kinan, maafin aku. Kinan, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Aku minta maaf, Nan. Aku hilaf. Aku butuh kamu sekarang. Ayolah, aku mau kita rujuk. Aku sayang kamu. Aduh, Mas Anang, capek-capekin tangan aja gedor-gedor gitu. Kinan udah nggak ada di situ, dia udah pindah. Dia kan dapat warisan mendadak 5 miliar. Masa kamu nggak tahu sih? Bu Tarmi, Kinan kemana, Bu? Tolong kasih tahu saya. Dia nggak mungkin ninggalin saya sendirian pas saya lagi hancur begini. Loh, bukannya Mas Anang yang bilang dia bau bawang? Sekarang katanya dia pindah ke apartemen mewahnya sendiri. Katanya sih mau fokus buka bisnis kuliner elit di kota. Dia nggak butuh suami yang cuma bisa menghina istrinya. Makanya tuh dia minta cerai sama kamu kan? Dia beneran pergi, Bu. Semua barang-barangnya semuanya dibawa. Semuanya dibawa, kecuali kenangan pahit sama kamu. Bau bawangnya mungkin hilang, tapi penyesalan kamu kayaknya bakal keinget selamanya. Kasihan ya, berlian dibuang demi batu kali di kantor. Kinan, maafin aku. Aku mau makan masakan kamu lagi, Nan. Aku kangen sama masakan kamu. Terima kasih sudah hadir di restoran ini. Saya dedikasikan untuk semua wanita yang berjuang di dapur. Ingatlah, bahwa bumbu itu di tangan kita bukanlah sebuah kehinaan, tapi bukti kasih sayang yang bisa diubah menjadi kekuatan. Selamat datang di Dapur Wangi. Lihat di sana, Kinan. Di dekat pohon besar itu ada pecundang yang lagi ngintip. Biarkan saja, Sarah. Dia itu cuma masa lalu. Kayaknya sih dia udah jadi pemulung sekarang. Hahaha. Aku udah punya dunia baru sekarang. Dia bukan Kinan yang dulu. Dia cantik banget. Harusnya aku yang di samping dia sekarang, bukannya jadi gelandangan begini. Aku nyesel banget. Udah buang-buang berlian. Dengan ini restoran Dapur Wangi resmi saya buka. Selamat ya CEO Kinan. Sekarang hidup kamu bukan wangi parfum, tapi wangi kesuksesan. Hidupku baru saja dimulai, Sarah. Dan kali ini gak akan ada lagi orang yang menghina aroma tubuhku.